nampaknya kuasa Allah Subhanahu wa taala dengan cara menguasai matahari dan bulan, padahal kedua-duanya adalah makhluk yang agung dan besar. Terjadi pada keduanya gerhana matahari atau gerhana bulan. Al-kusuf yang artinya adalah at-taghayyur ila sawad, yaitu berubah menjadi hitam. Jadi biasanya kata al-kusuf dipakai untuk gerhana matahari yang asalnya terang benderang berubah menjadi hitam. Kemudian bisa juga dengan kata al-khusuf. Al-khusuf pakai kha. Yang pertama pakai kaf, yang kedua pakai kha. Al-khusuf. Al-khusuf yang artinya adalah at-taghayyur wa nuqsanud daw, berubah dan berkurang cahaya. Dan para ahli fikih mereka mengkhususkan al-kusuf untuk gerhana matahari. Dia yang pakai kaf digunakan untuk gerhana matahari, kusuf kaf. Kemudian al-khusuf digunakan untuk gerhana bulan. Untuk gerhana bulan. Disebutkan dalam surat Al-Qiyamah ayat 7 sampai 8, fa idza bariqal basar wa khasafal qamar. Khasafal qamar, jika bulan terjadi gerhana. Di sini Al-Qur'an memakai kata kha, khusuf. Nah, inilah menunjukkan bahwa para ahli fikih memakai gerhana matahari dengan kata kusuful qamar, pakai kaf. Sedangkan gerhana bulan memakai kata apa? Kusufus syams, maksud saya gerhana matahari. Sedangkan pakai bulan pakai kata khusuful qamar, pakai kha. Ya. Ada yang mengatakan dua-duanya sama. Matahari bisa memakai kata kusuf, bulan bisa memakai kata khusuf. Atau sebaliknya, matahari bisa memakai khusuf dan bulan bisa memakai kata khusuf. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Urwah Ibn Zubair rahimahullah pernah berkata, la taqulu kasafati syams walakin qulu khasafati syams. Jangan engkau mengatakan matahari gerhana dengan kasafati syams, tetapi ucapkanlah gerhana matahari dengan khasafati syams. Ini juga benar, ya. Akan tetapi para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ahli fikih memakai kusuf untuk matahari, khusuf untuk bulan. Ya. Nah. Kemudian para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan bahwa gerhana ada beberapa faidah.
Yang pertama, nampaknya Allah yang mengatur terhadap alam semesta. Ini faidah dari gerhana baik matahari atau bulan. Nampaknya Allah yang maha pengatur baik gerhana matahari atau gerhana bulan. Kenapa demikian? Karena matahari dan bulan kedua-duanya adalah makhluk Allah yang sangat besar. Nah, ketika terjadi gerhana itu menunjukkan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, agar mengingatkan hati-hati yang lalai. Agar mengingatkan hati-hati yang lalai. Faidah dari gerhana. Kemudian yang ketiga, agar diperlihatkan kepada manusia contoh permisalan dari apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Akan diperlihatkan kepada manusia contoh permisalan apa yang terjadi nanti di hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qiyamah tadi ayat 8 dan 9. Wa khasafal qamar wa jumi'a syamsu wal qamar. Bulan terjadi gerhana, digabungkan antara matahari dan bulan. Nah, ini dia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya atau hikmah yang lain dari gerhana adalah pemberitahuan bahwa terkadang seorang yang tidak berdosa juga kena hukuman. Ini semua agar menjauhi dosa dan maksiat. Karena gerhana baik matahari atau bulan seluruhnya dikenakan kepada manusia. Mau dia saleh, mau tidak saleh, alim, ahli ibadah atau tidak, maka seluruhnya kena gerhana. Ini menunjukkan bahwa apabila datang musibah, maka orang yang tidak mempunyai dosa pun juga mendapatkan musibah. Makanya harus berhati-hati. Kemudian yang selanjutnya adalah hikmah dari gerhana, yaitu membuat orang selalu ingat terhadap sholat. Mungkin kalau seandainya tidak ada gerhana, orang melalaikan sholat. Nah, dengan adanya gerhana ini, akhirnya mengingatkan kembali tentang sholat. Karena ada sholat gerhana kalau sudah terjadi gerhana. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi hikmah-hikmah dari terjadinya gerhana. Ya, jadi yang pertama hikmahnya adalah nampaknya kuasa Allah Subhanahu wa taala dengan cara menguasai matahari dan bulan. Padahal kedua-duanya adalah makhluk yang agung dan besar. Terjadi pada keduanya gerhana matahari atau gerhana bulan. Yang kedua adalah mengingatkan hati yang lalai karena dunia. Yang ketiga adalah menampilkan apa yang akan terjadi kelak nanti pada hari kiamat. Oh, seperti ini toh hari kiamat.
Yang keempat adalah memberitahu bahwa terkadang yang tidak berdosa juga kena, ya, juga kena musibah. Sebagaimana gerhana matahari dirasakan oleh semua orang, baik yang saleh, yang tidak saleh, yang ahli maksiat, yang ahli ibadah. Kemudian yang selanjutnya adalah mengingatkan tentang sholat. Jangan sampai seseorang melalaikan sholat. Taib. Kemudian poin selanjutnya, disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban bahwa di dalam kitabnya As-Siqat, bahwa matahari terjadi gerhana di zaman Rasulullah SAW pada tahun ke-6 Hijriyah. Maka kemudian Rasulullah SAW mengerjakan sholat gerhana. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadi lagi gerhana pada tahun 10 pada Kemudian terjadi juga, bukan terjadi lagi, terjadi juga gerhana matahari pada tahun ke-10, hari kematian Ibrahim alaihissalam. Hari kematian Ibrahim alaihissalam. Kemudian, apakah gerhana bulan terjadi juga di zaman Rasulullah SAW? Maka jawabannya, bulan terjadi gerhana pada tahun ke-6 Hijriyah di bulan Jumadil Akhirah. Di bulan Jumadil Akhirah. Nah. Baik, kita baca hadis yang pertama yang dibawakan oleh penulis. An Aisyah radhiyallahu anha anna syamsa khasafat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faba'atha munadiyan yunadi as-salata jami'ah. Fajtama'u wa taqaddama fakabbar. Wa shalla 4 raka'atin fi raka'ataini wa 4 sajadatin. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah terjadi gerhana matahari. Beliau lantas mengutus seorang penyeru untuk mengumandangkan seruan, as-salatu jami'ah, mari kita lakukan salat berjamaah. Orang-orang lantas berkumpul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu maju dan bertakbir. Beliau melakukan 4 kali ruku dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Ya, 2 rakaat aturan rukunya 2 kali aja. Ya, memang kalau 2 rakaat 4 kali sujud, betul itu. Tapi kalau yang normal 2 rakaat rukunya cuma 2 kali. Nah, ini menunjukkan bahwa ada pengulangan dari sholat sholat gerhana matahari. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah sholat gerhana tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Sholat gerhana tidak ada azan dan juga tidak ada iqamah. Tetapi ada ucapan as-salatu jami'ah. Sholat, mandi mengerjakan sholat secara berjamaah. Imam Nawawi rahimahullah berkata, fihi dalilun li Syafi'i wa man wafaqahu annahu yustahabbu an yunada li salatil kusuf as-salata jami'ah. Wa ajma'u annahu la yu'adzanu laha wa la yuqam. Imam Nawawi berkata, di dalamnya terdapat dalil yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i dan siapa saja yang setuju dengan pendapat beliau bahwa dianjurkan
untuk mengumandangkan panggilan gerhana dengan cara mengucapkan untuk mengumandangkan panggilan sholat gerhana dengan cara mengucapkan as-salata jami'ah, salatlah dengan berjamaah. Dan para ulama juga berijma bahwa sholat gerhana tidak ada azan, tidak ada juga iqamah. Ya. Nah. Kemudian berkata ulama Imam Ibnu Daqiqil 'Id, la yu'adzan li salatil kusuf ittifaqan. Artinya sholat gerhana tidak ada azannya dengan kesepakatan para ulama. Wal hadis yadullu ala annahu yunadi biha, annahu yunada biha. Dan hadis menunjukkan bahwa ada panggilan untuk sholat gerhana, as-salata jami'ah wa hiya hujjah liman istahabba dzalik. Dan ini adalah dalil bagi siapa yang menganjurkan ada panggilan untuk sholat gerhana. Ucapannya tadi apa? As-salata jami'ah. Nah. Kemudian tempat mengerjakan sholat gerhana adalah di masjid. Nah, tempat mengerjakan sholat gerhana adalah di mana? Di masjid. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata dalam kitab beliau Fathul Bari, wa sahha anna sunnata fi salatil kusufi an tusalla fil masjid. Walaula dzalik lakanat salatuha fis sahara ajdar bi ru'yatil injila. Dan telah sahih bahwa termasuk sunnah adalah salat gerhana dikerjakan di masjid. Kalau seandainya bukan sunnah, maka niscaya sholat gerhana di lapangan lebih baik. Karena sekalian melihat gerhananya. Tapi ini menunjukkan bahwa sunnah Rasulullah SAW sholat gerhana di mana? Di masjid. Nah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum dari sholat gerhana? Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiqil Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa yu'khadhu minal hadits annahu la yu'adzanu laha wa la yuqam. Saya ulangi. Apa tadi? Ya. Diambil dari hadis ini bahwa tidak diazankan dan tidak ada iqamah untuk sholat gerhana dengan kesepakatan para ulama. Tetapi dipanggil as-salata jami'ah, dan ini adalah alasan bagi siapa yang menganjurkannya. Kemudian juga dianjurkan untuk bersegera menuju sholat gerhana ya, dan bersemangat untuk menuju sholat gerhana. Dan hukum mengerjakan sholat gerhana matahari hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hukum mengerjakan sholat gerhana matahari hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dalilnya adalah perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sholat gerhana. Kemudian beliau mengumpulkan para sahabatnya untuk mengerjakan sholat gerhana agar nampak yang dikerjakan, ya. Dan ini menunjukkan dianjurkannya sambil ditekankannya sholat gerhana tadi. Nah, itu kalau gerhana matahari. Adapun gerhana bulan, maka sebagian ulama juga mengatakan bahwa
gerhana bulan hukumnya sama dengan gerhana matahari, yaitu sunnah muakkadah. Kenapa ada pembicaraan beda? Karena gerhana matahari itu di siang hari, sedangkan gerhana bulan di malam hari. Nah, gitu ya. Apa bedanya siang hari dan malam hari? Karena siang hari semuanya bisa hadir, sedangkan malam hari tidak semua bisa hadir. Nah, kalau kita katakan sunnah muakkadah, wah ini lumayan memberatkan bagi kaum muslimin dan muslimat. Nah, hadis yang selanjutnya, hadis 154. Wa an Ibnu Mas'udin Uqbah ibni Amr al-Ansari al-Badri qala radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah yukhawwifullahu bihima ibadah wa innahuma la yankasifani limauti ahad minan nas wala li hayati fa idza ra'aitum minha syai'an fasallu wad'ullaha hatta yankashifa ma bikum. Abu Mas'ud radhiyallahu anhu yang bernama Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Al-Ansari berarti kaum Ansar, Al-Badri berarti yang pernah ikut perang Badar. Kenapa dibedakan dengan perang-perang lainnya? Kenapa tidak dikatakan Al-Uhudi, Al-Khandaqi? Ya, kenapa? Karena perang Badar adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan siapa yang ikut perang Badar, jamin dia masuk surga, mengerjakan apa saja di dunia, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menuturkan bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menggunakan keduanya untuk membuat hamba-hambanya menjadi takut. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 59. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami hadapkan, kami utus dengan kekuatan-kekuatan ya, dengan kekuatan-kekuatan illa takhwifa, kecuali untuk memberikan rasa takut kepada manusia. Jadi tanda-tanda kuasa Allah, gerhana itu tanda-tanda kuasa Allah, dan tidaklah Allah buat kecuali untuk menjadi rasa takut bagi manusia. Gerhana matahari dan bulan tidaklah terjadi karena kematian dan kehidupan seseorang. Ya. Ini sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau bercerita radhiyallahu an, kasafati syams ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim. Matahari terjadi gerhana di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal Ibrahim. Siapa Ibrahim ini? Ibrahim ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggal semasa kecil. Nah, ketika meninggal terjadi gerhana matahari. Maka orang-orang mengatakan kasafati syams limauti Ibrahim. Yang artinya matahari terjadi gerhana karena kematiannya Ibrahim, anaknya Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang kaum jahiliyah, mereka meyakini bahwa gerhana itu mengkonsekuensikan terjadinya sesuatu di atas muka bumi ini, baik itu kematian atau musibah. Maka Nabi Muhammad SAW datang membatalkan keyakinan ini, bahwa matahari dan bulan tidaklah terjadi gerhana
karena kematian seseorang dari manusia, tidak juga karena kehidupan seseorang. Pada ikhwah dirahmati oleh Allah SWT. Jangan sampai seseorang kemudian mengikuti kebiasaan kaum jahiliyah. Ya, mengikuti kebiasaan kaum jahiliyah. Yaitu meyakini bahwa terjadinya gerhana karena ada kematian atau kehidupan seseorang. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu penulis membawakan dalil yang panjang tentang gerhana. An Aisyah radhiyallahu anha qalat khasafat asy-syams ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla bin nas fa atala al-qiyam thumma raqa' fa atala al-ruku' thumma qam fa atala al-qiyam wa huwa duna al-qiyamil awwal thumma raqa' fa atala ar-ruku' wa huwa duna ar-ruku'il awwal thumma sajad fa atala as-sujud thumma fa'ala fi ar-raq'ati al-ukhra mithla ma fa'ala fi ar-raq'ati al-ula ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله والتي وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو يتزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وفي لفظ فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. Artinya Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa gerhana matahari pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bangkit dan mengimami banyak orang. Bangkit dan mengimami banyak orang. Beliau memperpanjang tempo berdirinya, jadi berdirinya lama, berarti setelah Al-Fatihah baca suratnya lama. Beliau lalu ruku dan memperpanjang tempo rukunya, berarti antara ruku dengan berdiri sama, hampir sama. Beliau lalu berdiri lagi dan memperpanjang tempo berdirinya, namun lebih singkat daripada berdiri yang pertama. Nah, ini kemudian beliau dari ruku i'tidal lagi. Dan lama i'tidal tersebut. Nah. Beliau lantas ruku dan memperpanjang tempo ruku dan tetapi lebih singkat daripada ruku yang pertama. Lebih singkat daripada ruku pertama. Berarti beliau tadi ruku, lalu setelah itu bangun, berdiri, lalu setelah itu membaca lagi, lalu setelah itu ruku lagi. Jadi rukunya ada 2. Rukunya ada 2 kali. Dan ruku yang kedua lebih sebentar daripada ruku yang pertama. Beliau lantas ruku dan memperpanjang tempo ruku akan tetapi lebih singkat daripada ruku yang pertama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu sujud dan memperpanjang tempo sujudnya. Padahal waktu yang lain, pada rakaat yang lain beliau berbuat seperti apa yang beliau perbuat pada rakaat yang pertama. Beliau lantas beranjak usai sholatnya dan matahari telah nampak. Artinya, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mataharinya sudah hilang gerhananya. Setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat gerhana kemudian berkhutbah. Nah, lalu Nabi Muhammad SAW berkhutbah kepada orang banyak.
beliau memuji dan menyanjung Allah dan bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tidaklah mengalami gerhana karena kematian atau kehidupan seseorang. Jika kalian melihat hal itu, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah sholat dan bersedekahlah. Nah, ini menunjukkan bahwa amalan kalau terjadi gerhana, pertama bertakbir. Kemudian yang kedua kerjakan sholat. Kemudian yang ketiga itu sholat gerhana di sini. Yang ketiga adalah bersedekah. Nabi Muhammad SAW selanjutnya bersabda, wahai umat Muhammad SAW, demi Allah tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala, karena ada seorang hambanya, baik laki-laki maupun perempuan, yang berzina. Maksudnya adalah Allah sangat murka kepada laki-laki dan perempuan dari hamba-hambanya yang berzina. Nah, itu maksudnya. Wahai umat Muhammad SAW, demi Allah, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Tapi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang hukum sholat gerhana matahari, maka pendapat yang diambil adalah wajib. Ya, tadi ada yang mengatakan sunnah muakkadah, yaitu itu pendapat jumhur ulama. Sedangkan di dalam majelis ini kita menguatkan bahwa sholat gerhana hukumnya adalah wajib, dan ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, kemudian ulama-ulama yang kontemporer seperti Imam Asy-Syaukani, Imam Al-Albani. Nah, di hukumnya wajib, ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda tadi, fa idza ra'aitu minha syai'an fasallu. Jika kalian melihat gerhana, maka salatlah. Di situ perintah. Ya, salatlah, di situ perintah. Kemudian hukum salat gerhana bulan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Ibnu Qudamah bahwa wa aktsaru ahli ilm ala annaha masyru'ah li khusufil qamar. Para ulama kebanyakan mengatakan salat gerhana bulan disyariatkan. Fa'alahu Ibnu Abbas, dilakukan oleh Abdullah bin Abbas. Wa bihi qala Atha wal Hasan wan Nakhai wa Syafi'i Ishaq. Dan inilah pendapat Atha bin Abi Rabah, Al Hasan Al Basri, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ishaq. Nah, ini menunjukkan bahwa salat gerhana bulan pun dikerjakan dan hukumnya wallahu alam sama dengan salat gerhana matahari, yaitu hukumnya adalah wajib. Hukum salat gerhana berjamaah dan hukum salat gerhana sendirian. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wala yajuzu tarku salatil kusuf indi limusafir. Tidak boleh meninggalkan salat gerhana menurutku bagi orang yang safar. Wala muqim, apalagi yang muqim. Wala li ahadin jaza lahu an yusalli bihal. Dan tidak juga untuk seseorang yang diperbolehkan untuk salat sendirian, enggak boleh. Wa yusalliha kullu man wasifat bi wasaftu bi imamin taqaddamahu bi imamin taqaddamahu wa munfaridan in lam yajid imaman. Wa yusalliha kama wasafat kama wusifat fi salatil imam raka'atain fi kulli raka'atin ruku'an wa kadzalika khusuful qamar. Intinya perkataan Imam Nawawi ini tidak boleh meninggalkan salat gerhana. Ya, menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, baik karena safar atau karena muqim, dan tidak ada seorang pun yang boleh untuk mengerjakan salat gerhana.
sendirian kecuali saat terpaksa. Nah, tidak ada yang diajak. Ya, padahal dia melihat gerhana. Nah, ini tidak mengapa. Dia sholat sendirian. Nah, hukum sholat gerhana untuk perempuan. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Syafi'i, la akrahu liman la hay'ata laha minan nisa la lil ajuz wala lis sibyah. Aku tidak membenci bagi siapa yang tidak memiliki keadaan dari para perempuan karena dia tua renta, ya, atau dia anak kecil, maka boleh itu untuk tidak ikut sholat gerhana. Nah, Imam Malik mengatakan yusallin nisa'u fi buyutihinna salatal kusuf. Para perempuan sholat di rumah-rumah mereka sholat gerhana. Dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah dan Asma kedua-duanya sholat bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa sholat gerhana disyariatkan bagi laki-laki dan bagi perempuan. Ini adalah salah satu hadis yang menunjukkan tata cara sholat gerhana. Ya, tata cara sholat gerhana. Dan caranya adalah dia 2 rakaat. Di setiap 1 rakaat 2 ruku' dan 2 sujud. Jadi, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, kemudian baca surat. Baru setelah itu ruku', baca, kemudian baru setelah itu i'tidal, kemudian baca lagi. Baru setelah itu rukuk lagi, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud. Ya. Nah, ini tata cara sholat gerhana. Dan itu yang paling sahih. Ya. Baik. Apa hukum berzikir dan doa serta takbir dan istighfar setelah sholat gerhana? Maka para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, dianjurkan berzikir, doa, takbir, istighfar, sedekah, memerdekakan budak, mendekatkan diri kepada Allah dengan semampunya pada hari gerhana. Nah, apakah mengeraskan bacaan pada sholat gerhana? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengeraskan bacaan di dalam sholat gerhana. Ini pendapat yang kita kuatkan. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Dan dari mereka adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi dikeraskan bacaannya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah surat Al-Fatihah dibaca pada berdiri yang kedua di setiap rakaat di dalam sholat gerhana? Maka Imam Nawawi mengatakan wattafaqal ulama ala annahu yaqra'ul Fatihah fil qiyamil awal min kulli raka'ah. Para ulama bersepakat bahwa imam membaca surah Al-Fatihah pada berdiri pertama di setiap rakaat. Berdiri pertama di setiap rakaat. Ini kesepakatan para ulama. Ya, berdiri pertama. Dan mereka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang berdiri kedua, apakah membaca surah Al-Fatihah atau tidak. Ya. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tetap membaca surah Al-Fatihah pada berdiri yang kedua, karena Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholatnya dengan tata cara seperti ini.
Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Baik. Jika makmum mendapati imam pada rakaat yang kedua, rakaat yang kedua, maka jawabannya pada ikhwah, jika makmum mendapat imam pada rakaat yang pertama dari ruku yang pertama, ya, maka ini berarti ia mendapatkan satu rakaat. Jadi kalau seandainya ada makmum terlambat, tetapi dia mendapati ruku yang pertama dari rakaat pertama, ruku pertama dari rakaat pertama, maka ini dianggap satu rakaat atau tidak? Wallahu alam, bahwa ini dianggap satu rakaat selama belum bangun dari ruku di rakaat pertama. Selama belum bangun dari ruku di rakaat pertama. Nah. Taib, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada qadha pada salat kusuf jika tidak diketahui kecuali setelah hilang gerhananya. Nah, ini tidak ada salat qadha untuk salat gerhana. Karena yang namanya salat gerhana itu berkaitan dengan apa? Kejadian gerhana. Kalau sudah habis, berarti sudah tidak perlu lagi. Nah, baik, satu hadis terakhir. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala khasafati syams fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama fazi'an yakhsha an takuna as-sa'ah hatta atal masjid faqama yusalli bi atwali qiyamin wa ruku'in wa sujudin ma ra'aitu yaf'aluhu fi salatin qattu thumma qala inna hadhihi al-ayat yursiluha Allah ta'ala la takunu li mauti ahadin wala li hayatihi walakinna Allah yursiluha yukhawifu biha ibadah fa idza ra'aitum minha syai'an fafza'u ila dzikrillah wa du'aihi wa istighfarih. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu menuturkan pernah terjadi gerhana pada zaman Rasulullah SAW. Gerhananya gerhana apa? Gerhana apa? Matahari di zaman Rasulullah SAW. Nabi lantas berdiri takut karena khawatir sekiranya akan terjadi kiamat. Sehingga beliau pun mendatangi masjid. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui akan hal gaib. Beliau berdiri mengerjakan sholat dengan berdiri, ruku, sujud yang lebih lama. Aku belum pernah melihat Nabi Muhammad SAW melakukan sholat sedemikiannya. Maksudnya panjang. Berdirinya panjang, rukunya panjang, i'tidalnya panjang lagi, baca lagi panjang lagi, ruku lagi panjang lagi. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditunjukkannya. Gerhana tersebut tidaklah terjadi karena kematian atau kehidupan seseorang. Akan tetapi Allah menunjukkannya untuk membuat takut hamba-hambanya. Jika kalian melihat sebagian di antara gerhana tersebut, maka bersegeralah untuk bertakbir dan memohon kepada Allah ampunan. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui akan hal gaib. Buktinya beliau masih bingung kalau terjadi gerhana. Beliau kira itu adalah tanda kiamat. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah berdiri paling panjang berdirinya.
Kemudian yang kedua, ruku. Kemudian yang ketiga, sujud. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah bahwa gerhana bukan untuk tontonan biasa, akan tetapi gerhana menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sanggup untuk merubah keadaan yang sangat besar. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan saat terjadi gerhana, berzikir kepada Allah, berdoa, beristighfar. Nah, ini beberapa faedah dari hadis yang ke berapa? 4 ya. Kita membahas berapa hadis? 4 hadis ya, di dalam pelajaran ini. Alhamdulillah selesai bab sholat gerhana. Insyaallah taala kita akan membicarakan bab sholat istisqa pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam. Nah, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Ustadz tadi mengatakan matahari dan bulan disebut makhluk, itu kenapa Ustadz? Disebut apa? Makhluk. Kata Ustadz tadi matahari dan bulan disebut makhluk. Nah itu kenapa jadi matahari dan bulan disebut makhluk? Itu Ustadz bilang itu. Tadi ada Ustadz menyatakan seperti itu. Matahari dan bulan disebut makhluk. Disebut apa? Makhluk. Makhluk. Kemudian pertanyaan berikutnya, misalkan di daerah Banjarmasin tidak terlihat gerhananya, tapi di daerah yang lain kelihatan, apakah kita tetap melaksanakan sholat gerhana tersebut? Yang pertanyaan pertama, pertanyaan kedua saya jawab dulu. Okay. Gerhana hanya dilakukan ketika melihat gerhananya. Adapun jika ada pengumuman gerhana terjadi di Kalimantan Selatan, gerhana terjadi di Banjar, tetapi kita tidak melihat gerhananya, maka tidak dikerjakan sholat gerhana di tempat itu. Sholat gerhana dilakukan saat terjadi gerhana dan kita melihat gerhananya. Yang pertanyaan pertama ke depan, matahari dan bulan disebut sebagai makhluk. Matahari dan bulan kenapa disebut sebagai makhluk? Iya kan, dia matahari dan bulan sebagai makhluk kan? Sebagai makhluk kan? Enggak, pertanyaannya apa anehnya gitu dari pernyataan itu? Oh. Iya, matahari dan bulan itu makhluk Allah sebagaimana gunung makhluk Allah. Makhluk itu maksudnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu bukan hanya manusia dan jin. Alam semesta ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Iya, bisa dipahami sekarang. Makhluk itu bukan hanya yang bernyawa. Semua yang diciptakan Allah disebut apa? Makhluk Allah SWT. Bisa dipahami? Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankashifani limauti ahad wala lihayati. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini 2 tanda dari makhluk-makhluk Allah yang besar. Jadi makhluk Allah itu bukan hanya manusia. Makhluk Allah itu dari yang paling besar arsy. Arsy-nya Allah yang Allah beristiwa di atasnya. Itu gambarannya
Kemudian yang kedua, makhluk yang terbesar setelah arsy adalah kursi. Kursi itu tempat pijakannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penjelasan dari Abdullah bin Abbas, dan itu makhluk. Gambaran besarnya arsy dibandingkan kursi itu kalau kita lempar cincin ke padang pasir, nah cincin itu bagaikan kursi, arsy-nya Allah bagaikan padang pasir bagaikan arsy-nya Allah. Jadi dia makhluk. Angin itu makhluk. Jadi makhluk itu bukan hanya manusia, jin. Dia makhluk, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimaklumi? Zaman dulu kaum muslimin mengerjakan sholat gerhana spontan saat terjadi atau melihat gerhana. Bagaimana dengan zaman sekarang ini, Ustadz, yang kita sudah bisa mengetahui jadwal terjadinya gerhana, tapi kemungkinan masing-masing daerah berbeda-beda keadaan cuacanya, tapi tetap melaksanakan sholat karena dapat kabar dari daerah terdekatnya. Ada yang mengatakan sudah melihat gerhana, tapi di tempat kita belum terlihat. Biasanya pada gerhana bulan. Jawabannya sudah kita jawab tadi. Saat melihat baru sholat. Jika tidak melihat tidak sholat. Karena namanya sholat gerhana ini sholat dzatu sabab. Sholat yang mempunyai sebab. Ada sebab kita kerjakan sholat. Tidak ada sebab tidak ada sholat. Ya. Kalau kita bisa melihat kita sholat. Enggak bisa melihat enggak sholat. Ya. Dan itu banyak terjadi. Kami di Barito Kuala katanya Banjarmasin terlihat. Tapi Barito Kuala enggak ada. Ya sudah kami enggak sholat. Ya. Karena sholatnya berdasarkan sebab. Bolehkah membatalkan atau keluar dari sholat gerhana tidak ikut melanjutkan karena ada keperluan mendesak bontong banada. Keperluan mendesak apa dulu? Karena kalau seandainya kita ambil pendapat tadi sholat gerhana hukumnya wajib menurut pendapat yang dikuatkan oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan imam-imam para ulama peneliti, maka tidak boleh dia membatalkan. Aslan membatalkan sholat itu tidak boleh. Kita sudah sholat Allahu Akbar. Kemudian kita batalkan. Aku hendak makan gini dulu dah. Enggak boleh itu. Allah berfirman, la tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian. Enggak boleh membatalkan amalan. Kalau sudah masuk, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa seperti sudah batal karena kentut ataupun menahan dua kotoran kencing atau buang air besar yang tidak bisa sanggup untuk ditahan lagi, atau juga karena ada musuh akhirnya dia melawan musuh dahulu dan seterusnya. Jadi mendesaknya di sini apa dulu mendesak? Ya, apakah mendesaknya termasuk hal yang sangat darurat yang berpotensi mengorbankan nyawa, harta, akal, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Pada hadis ketiga disebutkan memperpanjang tempo ruku dan sujud. Ini apakah dengan memperlambat bacaan rukunya atau dengan menggabungkan bacaan-bacaan ruku yang ada? Syukran, Ustaz. Kalau dikatakan memperpanjang tempo ruku, tempo sujud, maka itu otomatis bacaannya diperpanjang.
Bagaimana cara bacaan diperpanjang? Semua zikir-zikir yang ada saat sujud dibaca. Seperti misalkan Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, dia perpanjang. Atau boleh ditambah dengan bacaan lain, Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Atau boleh dengan doa saat sujud. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu jillahu awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrah. Dan doa-doa apapun. Jadi memperpanjang berarti kita dituntut untuk memperbanyak bacaan. Bacaan itu bisa zikir-zikir yang dibaca saat sujud yang telah ada dari hadis-hadis yang sahih atau dengan doa-doa yang juga dari hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Lagi? Insyaallah kita pekan depan membicarakan tentang salat istisqa, ya, salat istisqa. Salat minta hujan. Nah, kemudian nanti ada salat jenazah. Kita berharap, pernah nggak praktek jenazah di sini? Hah? Belum. Belum ya? Nah, nanti ada pemandian jenazah gitu. Adalah wadahnya pemandian jenazah. Ada enggak? Nah, kita praktek karena ulun minta disediakan pemandian jenazah itu ada. Kita mandi siapa kan yang halus nah, diolah ranjang jenazahnya untuk memandikan. Nah, semestinya Al-Faruq harus ada tim pengurusan jenazah. Itu dibuat. Nah, ini ada salat istisqa, kemudian salat khauf, ya. Kemudian salat apa lagi? Nah, baru itu jenazah. Ya, baru membicarakan tentang jenazah. Jadi ada 2 bab lagi. Nah, saya berharap kita praktek insya Allah. Di beberapa daerah kita melakukan praktek. Dan ada pelajaran menarik sebelum saya tutup kajian ini. Salat gerhana itu hanya terjadi sekali atau 2 kali di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Tetapi hadisnya banyak. Terjadi sekali atau 2 kali. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Gerhana matahari di siang hari pada tahun 6 Hijriah. Gerhana bulan pada tahun ke-5 Hijriah. Tapi hadisnya banyak. Minimal 4 di sini. Ini menunjukkan bahwa itu disyariatkan. Menunjukkan pula kalau ada amalan, pasti ada hadisnya. Nah, ini menunjukkan bahwa maulid Nabi yang berlalu di setiap tahunnya sekali, selama Rasulullah SAW menjadi Nabi dan Rasul, itu sekitar 23 tahun, tidak pernah ada perayaan. Bayangkan, sholat gerhana 1 kali atau 2 kali, hadisnya banyak. Masa kejadian yang setiap tahunnya berlalu selama 23 tahun tidak ada 1 hadis pun. Kemudian kita bela mati-matian. Ini aneh. Ya. Para ikhwah. Ini tidak ada urusannya kami mencintai Rasul, semua dari kita mencintai Rasulullah. Tapi kita dituntut untuk beribadah yang sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu dalil pembawaan para ulama, terutama ulama-ulama mazhab Maliki. Mereka berpendapat salat gerhana hanya sekali atau 2 kali di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
tapi hadisnya banyak. Ya, sedangkan yang per tahun hampir 23 tahun Rasulullah SAW menjadi Nabi dan Rasul, mestinya harus ada satu hadis tentang memperingati hari kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu hadis. Bagaimana tata cara, bagaimana. Itu menunjukkan bahwa peringatan-peringatan itu tidak disyariatkan dalam agama Islam. Kemudian saya ingin singgung di sini. Kemarin saya nonton seorang pendakwah yang tidak bermanhaj salaf. Ahli bid'ah. Ya, saya bersaksi di hadapan Allah beliau ahli bid'ah. Mengatakan bahwa ketika ditanya apa itu Wahabi, terangkan kepada kami. Dan dia menjawab dengan jawaban 3. Yang pertama adalah orang Wahabi itu bedanya dengan kita Ahlus Sunnah, kata dia ya, kata si pendakwah ini. Apabila kita melakukan amalan-amalan bid'ah, maka berarti mereka sudah menyatakan kita adalah penghuni neraka. Ini misalkan pian seorang Wahabi yang kita tidak bernama dengannya, tetapi mereka menuduh kita dengan itu. Lalu melihat ada orang mengamalkan amalan-amalan bid'ah. Menurut si pendakwah ini, si Wahabi ini memastikan bahwa fulan pasti neraka. Ini fitnah. Ini tidak faham cara beragama yang benar. Kita katakan kalau ada orang nih melakukan perbuatan bid'ah, maka kita katakan perbuatannya bid'ah. Perbuatannya adalah kesesatan. Dan kesesatan menghantarkan ke dalam neraka. Tapi apakah si fulan neraka? Itu hak siapa? Allah SWT. Ini hati-hati. Dan jawaban si pendakwah itu kejam. Kejam fitnahnya, kejam hukumnya terhadap dakwah sunnah. Itu tidak benar. Itu yang pertama, pengetahuan si pendakwah tentang Wahabi. Yang kedua, kalau ada orang bertawassul, maka orang Wahabi mengatakan musyrik. Dan musyrik pasti neraka. Kekal abadi. Siapa saja kaum muslimin yang bertawassul, maka orang Wahabi mengatakan pasti neraka. Ini juga kejam. Fitnahnya kejam. Semestinya harus diterangkan tawassul itu apa. Tawassul itu ada bermacam-macam. Ada yang jadikan seorang muslim dengan Allah perantara. Muslim ini berdoa kepada si perantara agar si perantara menyampaikan hajatnya kepada Allah. Maka ini kesyirikan akbar, mengeluarkan dari agama Islam. Tetapi si fulan yang melakukan ini, apakah langsung kita vonis neraka? Hanya Allah yang tahu. Paham ya? Itu potret tawasul pertama. Potret tawasul yang kedua. Si fulan ini menjadikan antara dia dengan Allah perantara.
dia anggap perantara ini adalah menyampaikan kedudukannya di sisi Allah. Seperti pemberi rekomendasi. Kalau tadi enggak, dia menyampaikan doanya kepada Allah. Ini menyampaikan kedudukannya kepada Allah. Agar si manusia ini dekat dengan Allah. Nah kita katakan, yang kedua ini adalah juga orang-orang yang melakukan kesyirikan. Itulah yang di zaman kaum Arab jahiliyah. Nah ini dua. Nah yang ketiga, dia menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Tapi dia berdoa kepada Allah. Dia mengatakan, ya Allah, berikan kami rezeki, pertolongan, anak, kenyamanan hidup dengan pangkat dan kedudukan wali fulan. Nah ini perantara juga. Tapi ini tidak sampai melakukan kesyirikan. Si pendakwah ini mengatakan, yang ketiga ini menurut orang Wahabi juga musyrik. Jadi kejam betul, subhanallah. Yang ketiga, orang-orang Wahabi menuduh orang-orang yang mentakwil ayat-ayat sifat adalah musyrik. Seperti misalkan Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Kalau kita, orang yang mengusung dakwah sunnah mengatakan Allah beristiwa di atas arsy. Tinggi dan meninggi di atas arsy. Oke, sudah sampai situ. Kemudian, sedangkan selain kita, mereka mentakwil ayat tadi. Bukan beristiwa, tetapi mereka mengatakan Allah menguasai arsy. Menurut si pendakwah ini, apabila ada orang berpendapat demikian, orang-orang Wahabi akan menuduhnya kafir, musyrik, keluar agama Islam. Ini tuduhan keji. Tidak serta-merta dikafirkan. Kalau karena syubhat, tidak kafir. Yang kafir itu kalau menolak ayat istiwa. Paham ya? Nah, itu fitnah seperti itu, dia akan bertanggung jawab kelak di hari kiamat. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Ini yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.